Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Aidi Fitrisyah. Saya mahasiswa PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua chapter dari ebook Big Data dan Business Analytics yang diedit oleh Jay Leibowitz. Dua chapter yang saya pilih adalah chapter 4 yaitu Intrinsic Value of Data dan chapter 10 yaitu Putting Big Data at the Heart of Decision Making Process. Saya memilih dua chapter ini karena menurut saya keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat. Chapter 4 membahas satu pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar, yaitu sebenarnya seberapa berharganya sebuah data. Sedangkan chapter ke-10 melanjutkan pertanyaan tersebut menjadi, kalau data memang berharga, bagaimana cara organisasi menggunakannya untuk mengambil keputusan. Jadi, saya akan mulai dari pembahasan tentang nilai data terlebih dahulu. Saat ini kita mungkin sering mendengar kalimat bahwa data adalah aset. Tetapi menariknya, chapter 4 menjelaskan bahwa organisasi seringkali belum benar-benar memperlakukan data seperti sebuah aset. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin tahu berapa harga server, biaya penyimpanan data, biaya keamanan sistem, atau biaya cloud yang mereka gunakan. Tetapi, mereka belum tentu tahu berapa sebenarnya nilai ekonomi dari data yang tersimpan di dalam sistem tersebut. Padahal, perangkat penyimpanan dengan data dan perangkat penyimpanan yang kosong tentu memiliki nilai yang berbeda. Chapter ini kemudian menjelaskan beberapa jenis data. Yang pertama adalah transaksional data. Transaksional data adalah data yang muncul dari suatu transaksi atau pertukaran nilai. Contohnya sangat sederhana. Ketika kita membeli suatu barang secara online, sistem akan mencatat barang apa yang kita beli, berapa harganya, kapan transaksi dilakukan, bagaimana metode pembayarannya, dan sebagainya. Data tersebut penting karena bisa menjadi bukti transaksi, digunakan untuk pencatatan keuangan, pajak, klaim, sampai penyelesaian masalah apabila menjadi sengketa. Kemudian ada profile data. Profile data adalah data yang menggambarkan karakteristik seseorang atau pelanggan. Misalnya usia, lokasi, pekerjaan, pendapatan, atau preferensi. Dalam dunia pemasaran, data seperti ini sangat berguna karena perusahaan dapat memahami siapa sebenarnya konsumennya. Kemudian jenis data yang ketiga adalah behavioral data. Kalau profile data menjelaskan siapa orangnya, behavioral data lebih banyak menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Misalnya, produk apa yang dilihat, apa yang dicari di website, halaman apa yang dikunjungi, berapa lama berada di sebuah halaman, atau iklan apa yang diklik atau dilirik gitu. Menurut saya bagian ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa nilai data tidak selalu terlihat pada saat data itu pertama kali dikumpulkan. Misalnya, seseorang membuka sebuah toko online, melihat beberapa produk, tetapi tidak langsung membeli apapun. Sekilas aktivitas tersebut sepertinya tidak menghasilkan nilai, tetapi perusahaan sebenarnya mendapatkan behavioral data. Kalau aktivitas tersebut dianalisis dan digabungkan dengan profil data serta transaksional data sebelumnya, perusahaan bisa mengetahui apa yang kemungkinan sedang diminati oleh pelanggan tersebut. Disinilah salah satu gagasan penting dari chapter ini muncul, yaitu bahwa nilai data dapat berubah bergantung pada konteks dan bagaimana data tersebut digunakan. Tetapi ketika beberapa data yang berdiri sendiri mungkin mempunyai nilai yang kecil, tetapi ketika beberapa jenis data digabungkan, nilainya bisa meningkat karena organisasi mendapatkan insight yang sebelumnya mungkin belum atau tidak terlihat. Namun ada sisi lainnya, data bukan hanya mempunyai nilai, tetapi juga mempunyai biaya dan risiko. Data harus dikumpulkan, disimpan, diproses, diamankan, dan dikelola. Semakin sensitif datanya, semakin besar juga tanggung jawab organisasi untuk melindunginya. Apabila terjadi data breach atau kebocoran data atau kerugian lainnya yang
bukan hanya biaya teknis, tetapi juga bisa berupa hilangnya kepercayaan konsumen dan reputasi sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi kesimpulan yang saya tangkap dari chapter 4 ini, data tidak otomatis menjadi berharga karena kita memilikinya. Data baru benar-benar bernilai ketika kita dapat menggunakannya untuk menghasilkan suatu manfaat. Bisa berupa peningkatan penjualan, efisiensi operasional, pelayanan pelanggan yang lebih baik, pengurangan resiko, ataupun keputusan yang lebih tepat. Nah, setelah kita memahami bahwa data dapat menjadi aset, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana organisasi memastikan bahwa data tersebut benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan? Disinilah pembahasannya masuk ke chapter ke-10, yaitu Putting Big Data at the Heart of Decision Making Process. Menurut saya, chapter 10 sangat relevan dengan kondisi banyak organisasi saat ini. Masalah organisasi kadang bukan karena mereka tidak memiliki data, justru mereka memiliki banyak sekali data. Masalahnya adalah data tersebut tersebar di berbagai unit, berbagai sistem, bahkan memiliki definisi yang berbeda-beda. Sebagai contoh sederhana, bayangkan ada satu rapat perusahaan, bagian pemasaran membawa angka penjualan dari sistem mereka. Bagian keuangan membawa angka yang berbeda. Bagian operasional juga mempunyai angka yang lain. Akhirnya waktu rapat justru habis untuk berdebat. Angka siapa yang benar? Padahal tujuan sebenarnya adalah menggunakan data tersebut untuk pengambilan keputusan. Chapter ini menjelaskan bahwa salah satu solusi adalah membangun fungsi atau tim data yang lebih terintegrasi. Tim ini tidak sekedar membuat laporan, tugasnya lebih luas, mulai dari menjaga kualitas data, membuat standar, melakukan analisis, menyajikan laporan, membantu pengguna, sampai memastikan bahwa semua pihak memahami efisiensi yang digunakan. Ada 3 unsur yang penting dibahas, yaitu people, process, and technology. Yang pertama adalah people. Teknologi yang canggih tidak akan banyak membantu kalau orang di dalam organisasi tersebut tidak memahami data. Karena itu dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan analitik, tetapi juga dibutuhkan pimpinan dan pengguna yang memiliki literasi data. Mereka tidak semuanya harus menjadi data scientist, tetapi mereka harus mampu membaca data, memahami keterbatasannya, dan menggunakan informasi tersebut secara tepat. Yang kedua adalah proses. Organisasi perlu memiliki proses yang jelas mengenai bagaimana data dikumpulkan, diperiksa kualitasnya, dipublikasikan, diperbarui, dan digunakan. Definisi indikator juga harus konsisten. Kalau salah satu istilah memiliki 5 definisi di 5 unit yang berbeda, maka hasil analisisnya akan selalu menimbulkan perdebatan. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi dibutuhkan untuk menyimpan, mengintegrasikan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan data. Tetapi satu hal yang menurut saya penting adalah bahwa teknologi bukan tujuan akhir. Teknologi hanya menjadi alat. Tujuan akhirnya tetap membantu manusia untuk mengambil keputusan yang terbaik. Chapter ini juga membahas mengenai demokrasi data. Menurut saya, demokratisasi data bukan berarti semua orang bebas membuat angka atau interpretasi sendiri. Maksudnya adalah orang yang memang membutuhkan informasi harus memperoleh akses terhadap data yang relevan secara lebih mudah, tetapi tetap menggunakan standar dan tata kelola yang jelas. Kalau data dapat diakses dengan mudah, terpercaya, dan mempunyai definisi yang sama, organisasi tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu mencari data atau memperdebatkan sumbernya. Waktu tersebut dapat digunakan untuk pertanyaan yang lebih penting. Apa yang sedang terjadi? Kenapa hal tersebut terjadi? Apa dampaknya? Dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kalau saya tarik hubungan antara kedua chapter ini, 4 dan 10, saya melihat ada satu alur yang sangat jelas. Chapter 4 itu menjelaskan bahwa data mempunyai potensi nilai ekonomi, tetapi chapter 10 menunjukkan bahwa potensi tersebut tidak akan otomatis berubah menjadi manfaat. Organisasi membutuhkan manusia yang tepat, proses yang baik, teknologi yang mendukung. Jadi menurut saya perusahaan tidak hanya mengatakan kita mempunyai big data. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah data itu dapat dipercaya,
Apakah orang yang membutuhkan dapat mengaksesnya? Apakah data tersebut benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan? Dan akhirnya, apakah keputusan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi? Disitulah menurut saya perbedaan antara sekadar mempunyai data dengan benar menjadi organisasi yang data driven. Sebagai kesimpulan, dari chapter 4 saya memahami bahwa data merupakan aset yang nilainya bergantung pada bagaimana data tersebut digunakan. Transaksional data, profile data, dan behavioral data dapat menghasilkan insight yang jauh lebih besar ketika dianalisis dan dikombinasikan. Tetapi organisasi juga mempertimbangkan biaya, keamanan, privasi, serta sektor yang muncul dari pengolahan data. Kemudian di chapter 10 saya memahami bahwa untuk memperoleh manfaat dari data, organisasi perlu membangun ekosistem yang terdiri dari people, process, and technology. Jadi menurut saya, inti dari 2 chapter ini sangat sederhana tapi penting. Big data bukan tentang siapa yang memiliki data paling banyak. Yang lebih penting adalah siapa yang mampu mengubah data menjadi insight, kemudian mengubah insight tersebut menjadi keputusan atau tindakan yang memberikan nilai yang nyata. Sekian pembahasan dari saya mengenai chapter 4 dan chapter 10 dari ebook Big Data and Business Analytics dalam mata kuliah Business Big Data. Terima kasih sudah menyajikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.